Banyak orang di sini ya. Maju lagi dari maju. Dekat Indo yang ngomong ya. Kamu di sini ketemu aku ya. Ayo senyum. Senyum. Jujur ya. Foto semuanya dong. Sorry, boleh deketan nggak? Foto dulu dong. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Makasih. Langsung aja Karissa sama Kevin. Kan ini memerankan peran yang sangat sensitif dan berat juga gitu ya. Gimana cara pendekatannya selain ngobrol sama Iren gitu ya, terus juga mungkin apakah juga rajin jadi memantengin video-videonya Laura gitu. Terus kalau Kevin juga itu gimana, kan siap-siap apa udah siap dimarahin sama kayak tadi ya gitu. Ya itu mungkin boleh Karissa dulu kali ya. Kalau aku pribadi sih cara berkata lebih ke natural instinct aja sih sebenarnya. Nilainya tuh ya senatural mungkin aja. Saya kayak aku suka diri sendiri, keren, jadi itu pasti. Yes. Terus kayak tadi dibilang di waktu syuting podcast gitu, perasaan kamu gimana? Karena kan Amanda katanya kayak kemasuk kayak ada Laura di situ gitu. Kamu tuh kayak jadi mempengaruhi juga nggak sih acting kamu? Pas ini tuh sih aku nggak ada, tapi di scene lain itu berasa banget ada dia di situ. Maksudnya auranya sangat kuat sampai kita semua merasa ada aura. Sangat weird sih. Kalau Kevin gimana? Deketin lagi naikin. Mana ya? Deketin lagi. Naik lagi. Ini pertama kali gua mainin orang jahat ya. Dan pas pertama kali ditawarin sama Mama Noj, ini gua ada film, tapi lu jadi orang jahat nih, gua pasti bakal dibenci nih sama satu Indonesia katanya. Apaan tuh Pak? Ini cerita orang. Oke. Terus pas dikerjain, tahu yang main Amanda juga. Oh ya udah, pada akhirnya kan dia juga manusia gitu kan. Dan gua as an actor, gua rasa karakter seperti ini juga harus dimainkan dengan benar gitu. Jadi ya bikin orang makin kesel atau mungkin membuat orang melihat sisi lain dari kemanusiaan itu gitu. Jadi ini tetap challenging gitu karena ini pengalaman pertama juga jadi villain gitu, sebelumnya jadi orang lain dulu gitu kan. Akhirnya dapat di sini dan bisa kerja sama Mas Hanung lagi, bisa ketemu teman-teman baru, ketemu Iren, ketemu keluarganya, ketemu Mama Iren, ketemu Ayung yang ngerjain film pertamanya. Tangan dulu. Padahal kesel kan sebenarnya. Kita keselnya sama dia sampai Kebawain Rio ya. Karena emang ada di video itu Nah, gue keren aja. Oh, keren. Gitu, jadi senang bisa ada di sini. Terus risetnya gimana? Riset maksudnya kan nggak mungkin kan kamu ngobrol sama orang di penjara gitu. Maksudnya riset sama Risetnya skrip sih, semuanya dibalikin ke skrip gitu. Di skrip tulisannya begini, lalu tanya ke Iren, apakah ini yang terjadi? Ya Fit, jadi dia waktu itu gini-gini, oke, kayak gini-gini. Dan kayak yang tadi Pemanas bilang, ini kan selain keluarga Laura, ini adalah karakter fiksi. Jadi mungkin ada yang dikurangkan, ada yang ditambahkan. Jadi kalau riset bingung, risetnya kemana ya? Kita akhirnya balik lagi ke skrip lagi. Walaupun fiksi ini kan, walaupun fiksi tapi tetap aja kan detailnya memang dia banget gitu kayak kekasihnya si Laura ini nih di film ya kan, dan kisah nyata kan memang dia gitu. Tapi suka, dan dia juga sekarang udah keluar dan sempat ada hubungin lu nggak sih Vin nanya soal film ini Vin? Pokoknya
Gua dari awal sepakat sama Mas Anung sama Manoj. Di sini gua memerankan sebagai Jojo, pacarnya Laura di film ini. Jadi nggak ngeliat siapa-siapa, nggak riset siapa-siapa, dan nggak, ini karakter baru sebagai pacarnya Laura. Jadi kalau ditanya risetnya gimana, gua nggak tahu. Kalau misalnya Mas Hanu kan kamu udah sering banget ada titipan arahannya dari Mas Hanu sendiri. Tadi kan tawarin ini jadi main jahat gitu. Ada kamu harus begini gitu. Enggak sih, karena udah beberapa kali sama ya kan, dari gua masih kecil juga gitu. Jadi kita udah sama-sama paham aja gitu. Cuma ngobrol beberapa kali doang. Vin, karakternya jangan diginiin ya gitu. Paling gitu-gitu aja sih, kayak selayaknya sutradara sama pemain. Challenge-nya yang penting bikin saya kesel aja dulu, berarti udah berhasil. Nyampe kesal. Nyampe. Iren, sorry saya tuh nggak ikut yang sebelumnya. Kenapa sih kamu akhirnya nggak tahu ya saya gimana prosesnya akhirnya bisa sampai kisah Laura ini diambil haknya oleh MD gitu. Bagaimana? Apakah MD-nya yang memang menghubungi atau memang kamu sebelumnya sudah look around gitu, udah mencari-cari gitu? Awalnya tuh memang MD yang approach duluan. Sebenarnya nggak MD doang, memang banyak beberapa production house. Tapi kita ngelihat dari gimana ya, kita feeling aja sih sebenarnya dari awal tuh kalau kayaknya aku mau sama yang ini aja. Terus dari awal juga mereka sangat suportif, nggak pernah maksa sama sekali. Jadi kita benar-benar nyaman banget sampai kita akhirnya juga plong sendiri karena bisa menceritakan semuanya gitu. Aja sih. Perasaan keluarga gitu pas begitu oke ini jadi film tuh seperti apa, pasti kan akan kalau aku nggak percaya awalnya, kayak masih aneh banget aja. Bahkan dari proses ikut reading, ikut nulis skripsi semua, skrip Baru kelar ya skripsi, baru kelar ya. Nah terus rasanya tuh kayak masih cerita-cerita aja. Tapi pas trailer pertama keluar, aku langsung kayak, oh ini beneran nih kejadian ini nyata nih bakalan jadi filmnya. Kalau dari kamu gimana, Pet? Sangat apa? Sangat wow. kalau Kak Iren berapa persen dilibatkan sama Pak Alim Studio untuk menggarap naskah, dan kamu koreksinya berapa persen kira-kira? Mereka semuanya pasti ini sih konfirmasi lagi ke akunya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh selalu nanya, kamu nyaman nggak kalau dibikinnya seperti ini? Kamu nyaman nggak kalau ada adegan seperti ini? Jadi mereka benar-benar sangat memikirkan perasaan keluarga. Gitu sih. Ada nggak yang setelah take terus kamu bilang, oh ini jangan, ini nggak boleh kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oh ada. Banyak Tapi, nggak? Enggak sih, nggak banyak. Tapi untuk lebih ke ininya aja sih, untuk filmnya. Dan itu pun akhirnya semuanya pada setuju ya, udah nggak salah. Alasannya apa tuh? Apa ya waktu itu? Kurang cocok aja, kurang masuk dengan filmnya aja sih waktu itu. terus Kak Iren boleh ceritain adegan yang di podcast itu, kamu ada di tempat itu nggak atau nggak ada? Pasti podcast itu sayangnya aku nggak ada. Oh. Aku waktu itu berhalangan hadir. Tapi setelah dari syuting podcast itu besoknya ya aku baru datang, terus diceritain semuanya sama Amanda. Amanda benar-benar, bahkan Amanda malamnya juga ngechat aku bilang dia takut. Terus kayak dia juga sempat kan beberapa kali dimimpiin juga sama Lauranya. Jadi dia nyari apa ya, aku sebisa mungkin bikin dia comfortable lah sama perannya Laura ini. Terus kan tadi dibilang kalau Laura itu punya banyak teman. Ini yang akhirnya diambil karakter-karakter ini sebagai sahabatnya, itu gimana? Kamu tuh kayak ada campur tangannya seperti apa gitu? Oh, yang ini gitu. Ini kita benar-benar serentak setuju aja sih. Jadi kayak saya bingung teman Laura yang mana yang harus dimasukin. Kalau kita masukin semuanya satu-satu, yang ada nanti bukan jadi Laura dong, tapi Laura and Friends. Dan semuanya itu aku tahu banget, semuanya tuh deket banget sama Laura, semuanya punya kenangan indah dengan Lauranya, jadi gak mungkin kita ambil semuanya satu-satu. Oke, terima kasih ya. Artis.
Kairen mungkin dari pihak GM ada hubungin Kairen nggak sih selama proses produksi ini nih? Apalagi kan waktu itu masih proses GM. hukumnya masih berlaku kan, proses hukumnya ada itu. Nggak ada. Oh ya udah siap. Tidak ada satupun. Vin, foto dulu dong, foto. Foto sendiri, Vin. Vin, lepas kacamata, Vin. Lepas kacamata, ya. Oke, sini, Vin. Tahan, Vin. Sekali lagi, sorry. Ya. Oke. Sorry, harapannya dong buat film ini, kamu kan tadi kayaknya belum. Harapannya orang-orang bisa suka sama filmnya, terus bisa bukan cuma terhibur tapi juga mengambil hal-hal yang ada di sini, dan semoga yang terjadi sama Laura bisa jadi pelajaran dan tidak terjadi lagi seperti itu. Thank you. Kayak aduh kita nggak ada deh satu shooting day yang nggak ada nangis tuh, kita nangis terus sampai kayak kru juga nangis setelah cut udah pada berkaca-kaca mata. Termasuk salah satu peran yang paling berat dong yang kamu pernah perankan kan? Termasuk salah satu peran yang paling berat. Iya, paling berat dan paling terkesan. Iren sama Laura kan awalnya soalnya di Budapest, terus Laura ke Jakarta, terus misalkan itu terjadi, jadi Iren nyusul dan Iren harus put on hold kuliah dia untuk ngurusin keluarga, untuk ngurus keluarganya gitu. Makanya aku tadi bilang ini salah satu kekuatan sangat besar untuk aku bisa berperan sebagai Iren karena dia strong banget. Sebelumnya kamu udah tahu tentang Laura atau misalnya, tapi nggak kenal ya maksudnya? Kenal beberapa kali gitu dan emang orangnya selucu itu dan vibes-nya emang kayak gimana sih, dia tuh bikin orang ketawa tuh gampang banget tanpa dia mencoba pasti orang ngakak, dan dia selalu kayak aku nggak dekat, aku nggak masuk dekat, gimana iya ketemu beberapa kali dan dia baik banget orangnya, jadi kayak pas main bener-bener kayak aku ngerasa kayak ini bukan Manda, ini Laura, ini adik gue dan gue harus mencoba semuanya dan gue Nggak nyangka juga dong Mbak ya tiba-tiba ditawarin untuk jadi main jadi. aku awalnya nggak tahu ini film soal Laura. Mbak, makasih ya Mbak. Yuk, thank you. Makasih ya. Barang film ini.